nyok lah bawahnya kira-kira. Padahal si guru ini datang Dari dari daerah pedalaman, lagi. dari daerah pedalaman. Kasihan dia tertatih-tatih seperti itu. Iya. Saya berpikir, kok Anda bisa kakak kikik tuh? Hmm. Padahal guru itu adalah tamu terhormat Anda nih. Betul. Podcast Radio Jen, Mitra Informasi Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan. Di sore hari ini kita akan ngebahas tentang PMPRB, Bah. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Saya nggak terlalu paham tentang apa itu RB. Terus kemudian maksudnya RB ini mau diapain dan mau ngapain gitu. Sebetulnya apa sih, Bah, bahasa sederhananya dari reformasi birokrasi itu sendiri? Reformasi birokrasi itu sebenarnya mengubah habitat kita dari yang zona amburadul ke lebih tertata. Oke. Atau juga ada bahasa populer itu hijrah dari hitam ke putih. Ke putih. Kira-kira Berarti seperti itu. ngebersihin yang kotor-kotor. Iya betul, kira-kira seperti itu. Terus juga saya kalau misalnya reformasi birokrasinya jalan, berarti kan ada zona integritasnya di situ. Betul Kan? Terus juga ada wilayah bebas dari korupsinya. Betul, Itu ya. wajib, hukumnya wajib kalau misalnya memang reformasi birokrasinya harus dijalankan. Betul. Itu mengacu ke kemana sih, Bah? Kalau Jadi misalnya entah ini terlambat atau tidak terlambat, ini tidak terlalu penting lah. Kita mulai tersentak itu setelah ada desakan dari masyarakat di tahun 2009 itu. Apa pemerintahan kita atau birokrasi kita ini begini aja. Lalu tahun 2009 itu mulailah tersentak birokrasi kita itu untuk berubah itu tadi. Apa yang dikatakan dengan reformasi birokrasi. Reform. Jadi reform itu satu bentuk kamar baru supaya birokrasi kita itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, tahun 2009 itu mulai dicanangkan. Baru dicanangkan. Biasalah bahasa Indonesia itu di dunia birokrasi itu ada pencanangan dulu. Tapi ada roadmap sebenarnya. Nah, roadmap itu disepakati bersama oleh birokrasi kita yang dibuat timelinenya itu dari 2010 sampai 2025. Kira-kira itu. Yang Perpres yang nomor 81 itu. Jadi gini, kita itu mulai pencanangan itu tahun 2009. Lalu ada Perpresnya dibuatlah aturan mainnya. Ini dari Presiden. Dibuat peraturan Presiden itu tahun 2010. Apa yang disebut dengan bahasa kerennya itu Green Design. Kira-kira. Tapi saya yakin bahwa Green Design ini tidak semuanya bisa dipahami banyak orang karena terlalu bahasa langit ini terlalu tidak komunikatif bagi kawan-kawan yang ada di lapisan bawah. Nah, konyolnya nih. Konyol juga. Saya katakan konyol bahwa birokrasi kita tuh masih jalan-jalan di tempat. Bayangkan tahun 2010 dibuat Perpresnya, baru tahun 2014, 4 tahun berikutnya baru ada peraturan di bawahnya. Jadi ada peraturan Menteri PAN dan RB. Tapi nggak apa-apa lah, daripada tidak ada bergerakan. Itu pertanda bahwa di situ saja sudah kelihatan bahwa birokrasi kita sangat lamban sekali. Nah, setelah ada peraturan Menteri PAN dan reformasi birokrasi itu 2014, lalu diperbaiki lagi tahun kemarin di 2019. Jadi roadmap kita itu sebenarnya masih berada di situ-situ saja. Tapi ada beberapa kemajuan yang perlu kita catat bahwa apa sih targetnya? Bicara target. Kalau dikatakan kalau kita mulai canang peletakan batu pertama, masyarakat Indonesia itu kan pengen dong ngelihat bangunan ini. Iya, bangunannya seperti apa? Betul. Khusus di internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah ada pertanda-pertanda baik bahwa kita sudah meraih beberapa satuan kerja yang namanya disebut dengan
wilayah bebas dari korupsi, Wilayah WBK. WBK. Oke. Nah, sebelumnya itu sudah secara massal orang membaiat diri, orang memproklamasikan diri, dan pimpinan-pimpinan instansi terkait Satker itu apa yang disebut dengan fakta integritas. Oh, Oke. kita harus begini. Betul. Wah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi ini dunia birokrasi. Kalau kita sandingkan dengan di luar sana, dunia swasta, kita masih jauh ketinggalan. Oke. Apalagi disebut dengan profesional. Oke. Profesional itu kan akarnya ada 3. Pertama ada kemahiran. Betul. Kita belum bicara soal kemahiran ya Iya. gini. Oke. Yang kedua tuh punya integriti. Nah, yang terakhir itu ada sesuatu yang dibuat menilai tentang kejujuran. Oke. Jadi kita masih jauh lah yang disebut dengan Bahkan profesionalisme. dengan kejujuran aja kita masih jauh. Masih karena masih ada sandungan-sandungan yang, makanya kenapa wilayah bebas korupsi itu ini loh kita memulai. Oke. Nah, turunannya itu macam-macam. Kita sering masih mendengar ada suap, Betul. ada gratifikasi dan Gratifikasi. lain-lain. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Bangsa yang ingin bangkit itu memang harus melewati fase-fase itu. Betul. Terus kalau bicara instansi pemerintah yang memang sudah terlihat reformasi birokrasinya, itu ciri-cirinya seperti apa sih, Bang? Nah, belakangan ini sudah mulai animo satuan kerja instansi pemerintah gitu sudah mulai membedakan, oh kalau saya tidak berintegritas, saya malu dong. Oke. Nah, lalu dibuatlah ajang, ya taruhlah katakanlah tanda kutip, perlombaan untuk menuju apa yang disebut dengan wilayah bebas korupsi, WBK. Nah, mendapat predikat ini, mendapat anugerah seperti ini Luar biasa. luar biasa. Luar biasa sekali. Tidak mudah Tidak karena bagaimana melentur orang Betul. dari mindsetnya zaman purbakala kita Zaman menyelesaikan jahiliyah, ya. ya zaman jahiliyah beradaptasi di sekarang. Oke. Nah, tapi fakta integritas itu adalah pijakan pertama. Kalau kita bersumpah berintegritas, itu satu nawa itu yang direfleksikan bahwa kita memang mau berubah. Apa yang bisa yang meyakini diri kita sendiri bahwa ini sudah bersih loh, kan enggak, kadang kan kita sendiri kan masih ragu gitu Ya, untuk betul. menilai diri sendiri kan. Jadi setelah kita bersumpah itu, ke tahapan berikutnya itu ada, kita buat klaster, kita buat zona, namanya zona integritas. Nah, kawasan satker yang ada itu dia mengklaster diri. Wilayah kami ini sudah menjadi zona integritas. Jadi setelah fakta integritas itu dimulai, dia bergeser membuat klaster namanya disebut dengan zona integritas. Nah, nanti itu diuji lagi, benar nggak zona integritas itu terjadi di situ? Apakah masih ada KKN? Ya. Apakah di situ benar-benar clear soal-soal yang tadinya menjadi tabu bagi dunia birokrasi? Betul. Nah, setelah itu ada pertandingan nih. Pertandingan. Ini bahasa kita lah pertandingan itu. Bagaimana dari zona integritas itu mereka mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Nah, di situ ibarat kendaraan bermotor tuh, ini pasnya apa nih? Oh, ini SIM C. Oh, ini SIM A. Oh, B umum. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu di peraturan presiden itu sudah ditetapkan bahwa instansi yang namanya tim penilaian nasional itu adalah Kementerian Menpan, KPK, dan Ombudsman. Itu namanya tim penilaian nasional. Mereka lah para juri yang mengatakan, oh Anda bisa WBK. Anda sudah masuk ke dalam zona integritas. Ya. Luar biasa. Anda sudah wilayah bebas korupsi. Ini predikatnya. Oke. Anda sudah naik kelas dari zona integritas, sudah dibuktikan menjadi wilayah. Nah, ada kasta tertinggi nanti dalam roadmap itu. Tidak cukup hanya WBK, tetapi apa yang disebut dengan wilayah birokrasi bebas melayani. Nah, di situ kasta tertinggi. WBM itu lebih tinggi dari WBK. Jadi ya ini juga berdarah-darah juga. Luar biasa. Karena untuk mendapatkan itu. Mendapat itu.
Oke, roadmap yang tadi saya sebutkan tahun 2025 akan berakhir itu, sekarang 2020, tinggal 5 tahun ada Tinggal 5 kesempatan untuk tahun. kita. Nah, khusus di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ada ratusan satker. Ada ratusan satker. Nah, yang dapat WBK itu kan masih sedikit nih. Betul. Tapi ini nggak bisa dikatakan matematik. Kalau kita 2 tahun terakhir dapat 5 atau dapat 10, kalau ini 200 berarti berapa ratus tahun lagi kita ini. Betul. Nah, kuncinya adalah bukan berapa lama. Bukan berapa lama Bukan untuk berapa mendapatkan itu. Kuncinya adalah seberapa kuat komitmen kita untuk berubah. Itu Oke. yang penting. Oke. Itu yang penting. Terus kalau bicara ZI, WBK, kemudian WBBM, Ya. cara memperolehnya. Sebenarnya saya ambil mudahnya saja. Oke. WBBM banyak. Hmm. WBBM itu wilayah birokrasi bebas melayani itu, bersih melayani itu ada ciri-ciri sebenarnya. Ada ciri-cirinya. Oke. Kita masuk ke organisasi, Ya. sudah ada perubahan nggak? Tadinya kita soal dokumen aja, tadinya Oke. manual, sudah digital belum? Oke. Gitu. Mhm. Kalau masih berkutat kepada konvensional, belum lagi, belum oke. kelasnya nih, Oke. belum kelasnya, belum kelas WBBM. Persyarat kedua itu adalah ada nggak di instansi itu sesuatu yang paling menonjol untuk dijual kepada publik, Pada publik. Oke. untuk melayani publik itu. Iya. Umpamanya nih, Mhm. satu instansi itu bicara soal layanan dia tuh soal pemberian sertifikat tanah namanya, Oke. atau tentang sertifikasi guru semuanya. Oke. Nah, mereka create, Mhm. kalau tadinya itu konvensional, dia Hmm. sudah melompat kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya ada temuan, ada inovasi dan kreasi baru yang bisa memperpendek dalam hal pelayanan publik itu. Pelayanan publik itu sendiri ya. Ya. Oke. Nah, di antara yang lain itu adalah ini yang paling penting nih. Hmm. Apapun yang dikerjakan di wilayah WBBM ini, Hmm. ujungnya tetap masyarakat kita, stakeholder ini. Oke. Jadi dialah yang harus mendapatkan nilai manfaat Manfaat daripada dari proses ini. itu. Ya. Orang sering mengatakan bahwa instansi ini kok ribet nih. Iya. Urusan ini meja sana, lempar lagi sana. Kadang-kadang satu kementerian aja kalau misalnya untuk butuh sesuatu, kadang-kadang kita butuh surat menyurat dulu, waktunya berhari-hari gitu. Sekarang nggak zaman lagi tuh. Udah nggak zaman lagi seperti semestinya itu. nggak zaman lagi. Betul. Itu apa yang disebut dengan SOP namanya, Betul. standar operasional prosedur. Apakah kementerian apakah Kementerian Pendidikan sudah seperti itu? Nah, Kalau inilah menurut Abah? kita akan mengarah ke sana. Kementerian kita ini belum memiliki WBBM. Oke. Kasta tertinggi belum. Tapi Kasta tahun ini ada beberapa yang akan dicalonkan, ada kandidat yang Ada akan kandidatnya. bertarung di kelas yang Kelas tertinggi itu. paling elit ini, ya. Luar biasa. Dan insya Allah kuncinya adalah sederhana sebenarnya. Instansi atau satuan kerja itu masih memiliki spirit kah untuk itu? Ya. Karena bolak-balik urusan ini adalah urusan orang, urusan manusia. Jadi komitmen itu penting, semangat itu penting. Betul. Tanpa semangat kita tidak akan bisa. Padahal ini sebetulnya sesuatu yang sederhana dan bisa dilakukan. Betul. Tapi karena kita nggak tahu ya, masyarakat Indonesia mungkin karena entah jenuh atau sebagainya, jadi kadang-kadang hilang lagi di permukaan. Betul. Gitu, Bah. Karena ada stigma yang buruk. Hmm. Kalau memang mudah, kenapa nggak dipersulit aja? Kan di birokrasi kan seperti itu. Oke. Jadi ini zaman jahiliyah begini, kita malu lah. Kita malu lah. Kita dibayar oleh rakyat untuk bekerja profesional. Kita melayani mereka dengan secara profesional. Artinya ada kepastian lah. Rakyat itu memang diayomi, rakyat itu dilayani. Dilayani, betul. Dilayani seperti itu. Oke, Bah, Abah Taufik, di tengah pandemi COVID-19, hal sederhana apa yang memang harus dilakukan oleh instansi terkait dengan reformasi birokrasi? Yang sederhana aja. Sebenarnya uji tanding yang paling real di depan nih masa COVID ini,
Mestinya kan orang tidak lagi mengeluh soal hal-hal yang remeh-temeh. Betul. Bagaimana soal kenaikan pangkat? Kan Betul. nggak perlu harus kita datang. Betul. Di COVID inilah diuji coba, benar nggak tangguh nih Oke. satuan kerja ini melayani stakeholdernya. Mm-mm. Kalau memang masih belum, masih zaman jahiliyah, malu kita. Balik lagi, turun Balik lagi kastanya balik berarti. lagi, kastanya turun lagi. Nggak Iya, nyampe-nyampe berarti ya. betul betul. Luar biasa. Karena kalau kita bicara reformasi birokrasi, jangka waktunya pun sebetulnya dibilang panjang enggak, dibilang pendek pun enggak ya, Bang. Iya. Tergantung dari instansi itu tersebut. Betul betul. Gitu kan, bagaimana dia mau menjalankannya atau tidak. Nah, sebenarnya bukan hal baru soal reformasi birokrasi ini. Sebenarnya ya, kalau kita urut perjalanan bangsa dan negara kita ini, Oke. di tahun 50-an itu pernah kok rakyat merasakan dia dilayani dengan luar biasa. Artinya seorang amtenar atau seorang birokrat itu benar-benar jadi keteladanan rakyatnya. Pernah terjadi seperti itu. Oke. Atau dengan kata lain begini, kenapa carut marut yang ada di depan kita itu? Ya karena birokrasi kita ini bobrok. Kita bicara saja soal pemilu, maunya soal pilkada. Apa karena masa bodoh aja, Pak? Bukan, karena kita lupa. Oke. Kita ini dikasih uang dari rakyat, tapi Betul. kita lupa melayani rakyat nih. Iya. Nah, Oke. berketerusan, lalu kita tidak lagi fokus itu. Apabila dunia birokrasi ini sehat, Heeh. bersih, dan berkualitas dalam pelayanan, yang lain tuh ikutan tuh, Betul. ikutan. Tidak ada Artinya lagi soal komplain. politik selesai, soal keadilan selesai, Oh. soal kesejahteraan selesai. Selesai. Ya, Nggak ada lagi komplain dari masyarakat. tidak ada tentunya. komplain dari masyarakat. Untuk selama ini kan kita masih dengar apa namanya, seperti misalnya hal-hal yang sederhana lah, apa namanya, sertifikasi guru yang lambat, yang ribet dan Iya. sebagainya seperti itu kan. Seharusnya ya minimal ada perubahan bagaimana memudahkan hal-hal seperti itu. Betul betul. Nah, saya secara pribadi tuh pernah menemukan salah satu satuan kerja yang bertanggung jawab melayani guru. Oke. Saya ketemu guru ingin mendapatkan sertifikasi. Oke. Dia dipimpong kiri kanan, bonyok lah pokoknya kira-kira. Padahal si guru ini datang Dari dari daerah pedalaman, lagi. dari daerah pedalaman. Kasihan dia tertatih-tatih seperti itu. Iya. Saya berpikir, kok Anda bisa kakak kikik tuh? Padahal guru itu adalah tamu terhormat Anda. Nih. Betul. Satkar ini dibentuk ya untuk itu, Betul. untuk itu, melayani tetamu yang para sultan dan raja-raja itu adalah guru. Guru. Begitu dia bicara soal WBK, saya bilang maaf aja, hal-hal yang nyata saja Anda tidak bisa memenuhi. Betul. Oh, di instansi itu saya lihat di Satkar itu banner berlimpah ruah lah. Iya. Wilayah ini, Bla, 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 kami bla, siap sebagainya. ini, macam-macam lah pokoknya kayak gitu. Tapi hal yang kecil seperti itu Terlewatkan. Terlewatkan. Dan itu nyata. Itulah yang sebenarnya intinya perubahan itu seperti itu. Jadi kalau kita datang ke satu Satkar yang banyak spanduk, banyak banner-banner, itu nggak menjamin. tidak menjamin kalau itu Karena itu barang mati, Betul. nggak ada rohnya itu. Betul. Nah, itu akan bermakna apabila menjawab hal-hal yang seperti tadi gitu. Oke, Bah. Terus, Bah, kalau misalnya saya nggak pernah kepikiran kalau misalnya suatu kementerian akan mereformasi semua bidangnya misalnya. Contoh kecil misalnya keamanannya, Betul. atau misalnya pelayanan ketika kita datang ke lobi kita harus ngapain, terus mereka menyambut kita seperti apa, itu kan sebenarnya sederhana ya kan. Iya. Tapi masih banyak ketika saya ke satu kementerian datang, ya sudah, kita seperti orang yang tidak disambut lah istilahnya lah. Betul. Itu saya ngerasa, loh kan saya kan tamu gitu. Itu belum aroma WBK tuh jauh dari aroma itu. Ah. Kalau masih ada instansi Seperti pemerintah yang seperti itu. Jadi begini, rakyat itu kan sederhana. Kalau dia datang berurusan kepada kantor pemerintahan, Betul. dilihatnya di depan tuh ada herder, kira-kira urusannya nih herder nih. Kira-kira gitu. Rakyat kita kan sederhana melihat. Betul. Jadi gini, saya ada pengalaman kecil tahun lalu ketika membantu apa yang disebut dengan P4TKP Jas BK di Oke. Parung itu. Di Parung.
yang tadinya dianggap ya nggak mungkin lah WBK. Oke. Saya secara pribadi saya mendedikasikan diri untuk membantu mereka. Hal yang sangat kecil sekali Kecil kita sekali. urus. Contoh gini, kita datang ke sana, ada satpam seperti tadi ya. Satpam itu biasanya adalah orang pertama yang menyapa kita. Oke. Oke, ya, selamat siang Pak, selamat sore Pak, begini. Kita senang kan ada disapa itu. Senyum, salam, sapa. Seperti itu. Nah, saya urusin mereka itu dari hal kecil. Oke. Anda udah bagus ini. Sudah Soal bagus. etik Oke. sudah bagus. Oke. Tapi ada namanya disebut dengan tugas dan fungsi. Oke. Tusi. Karena ini juga menjadi pengungkit Anda bisa WBK. Saya kasih tahu ke mereka. Satpam, kalau ada yang bertanya, Anda siapa? Anda sebut. Saya si A, Satpam bertugas ini. Saya Sampai sedetail itu? Iya, sampai detail itu. Oke. Saya berkoordinasi dengan atasan saya begini-begini dan target saya adalah begini-begini. Jadi orang per orang namanya tugas dan fungsi itu mestinya harus di luar kepala dan itu sudah habitat yang pas lah, habit lah. Iya, betul. Artinya nggak perlu diajarin lagi, itu udah melekat. Sudah melekat. Betul. Mestinya instansi pemerintah itu hal kecil segini sudah melekat. Oh. Nah, ada lagi soal apa yang disebut dengan integrity itu. Oke. Dilihat di PMPTK itu sudah kita poles, kita redox, kita indoktrinasi ulang, mereka sudah clear. Itu bagian halaman depan. Oke. Di dalam pun Oh. kita mulai benahin nih. Oke. Benahin soal bagaimana menata manajemen mereka, Oke. bagaimana SOP mereka, bagaimana tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sudah clear di situ, kita simulasikan. Oke. Kita simulasikan seolah-olah bahwa masyarakat ini datang ke sini, Anda melayani seperti apa, dan terus menerus sampai detail sekali. Oke. Anda bayangkan di P4TK Penjas BK itu sampai naik bendera saja kita ajarin mereka upacara bendera, bagaimana cara Luar biasa. menghormat. Karena ini kan dunia birokrasi. Betul. Bukan swasta. instansi yang ecek-ecek, Ecek-ecek. bukan Betul, kaleng-kaleng, ini betul, instansi betul. pemerintah. Jadi hal-hal itu benar-benar terlihat. Nah, setelah kita simulasikan sudah oke, giliran terakhir itu adalah pertanyaan sederhana. Menurut Anda itu apa? Mereka menjawab, kita sudah berubah Pak, kita sudah baik, kita sudah mencapai ini sudah kita capai. Saya potong. Menurut Anda baik, belum tentu menurut publik baik. Betul. Nah, Anda baik, kuncinya adalah testimoni dari orang di luar. Betul. Kita coba testimoni. Oke. Karena P4TK Penjas BK itu banyak mengurusin guru, Hmm? ribuan guru kita Ribuan guru. survei. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan di sini? Oke. Kita survei semua. Alhamdulillah ada perubahan kuantiti dan quality di pelayanan itu. Artinya baik di kita ternyata juga baik daripada pandangan orang luar. Oke. Testimoni itu penting. Betul. Penting. Nah, kalau orang mengatakan bahwa soal pelayanan publik itu cuma bobotnya kecil dalam hal dunia birokrasi, tapi itu kan muara. Betul. Yang menentukan, yang memponis instansi itu baik atau tidak baik adalah publik, bukan si instansi itu. Betul. Oke. Kemudian saya mau tanya, Pak. Kalau bicara reformasi birokrasi, terus untuk mencapai JEWBK, WBBM, pihak yang harus terlibat di dalam instansi itu siapa aja? Oke. Jadi yang paling dominan tuh sebenarnya ini ada dua nih. Oke. Ada namanya tim penilai internal. Oke. Seperti di Inspektorat Jenderal ini adalah orang yang bertugas, kelompok yang bertugas Untuk sebagai tim penilai internal. Anda nih layak gak dapat SMC? Anda layak gak ada SMA? Kira-kira Oke, gitu lah. oke. Dengan fakta-fakta yang berbicara. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini tidak ngawur karena mereka harus berlandaskan kepada peraturan Menteri Menpan yang tahun 2019 itu. Contoh banyak. Apakah satuan kerja itu sudah terjadi manajemen perubahan?
Jadi perubahan itu harus di-manage, Oke. harus diatur, harus ada regulasinya, Betul. harus ada planning dan target-target lah kira-kira gitu. Oke. Nah, untuk menilai seperti itu, TPI inilah yang kalau sudah dia membuat rekomendasi, sudah membuat kesimpulan, rekomendasi ini disampaikan kepada Menteri Kemendikbud, Oke. sehingga terjadi oh ini nih kandidat nih yang ingin bertanding nih, Oke. bertanding lah kira-kira gitu lah, dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Kepada siapa? Kepada Kementerian Menpan dan RB. Disitulah tim penilaian nasional yang akan menggodok menjadi memfasilitasi untuk itu. Tetapi Menpan pun nggak bisa memvonis, oh ini baik nih, nggak. Ntar dulu, itu ada lembaga yang paling terakhir, itu yang paling brutal itu adalah surveyor. Jadi Oke. ada lembaga independen di luar, dia survei. Dari luar. Dari luar. Oke. Nah, jadi fair lah. Nah, hasil itu nanti akan berbicara Anda layak atau tidak layak mendapat predikat WBK atau WWM. Oke. Karena yang menentukan itu testimoni dari masyarakat Dari juga. masyarakat, iya betul. Betul. Nah, kalau Satkar itu tidak memiliki prasyarat itu, kadang-kadang begini, ngaur. Yang ditanya terigu, jawabannya ular. Nah, ini yang kadang-kadang salah nih. Usut Wah, nih, udah usut nih. jatuh lah. Oke. Jatuh lah kira-kira. Bah, Inspektorat Jenderal ada di posisi mana pada Dia saat ini? adalah di posisi tim penilai internal. Tim penilai internal. Jadi dialah memfasilitasi seluruh satker-satker yang mana yang ingin bertarung di. Apakah kita nggak bisa bertarung juga? Inspektorat Jenderal nggak bisa bertarung juga? Nah, sebenarnya kalau wasit ikut bertarung kan nggak fair lah. Kira-kira kayak gitulah. Tetapi bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Oke. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan itu mestinya sederat dia di atas daripada yang si Nah, kandidat iya. ini. Mestinya begitu. Oke. Tanya sederhana. Apakah di sini tugas dan fungsi orang-orang di kementerian Sudah sesuai? Sudah sesuai. Sudah sesuai atau belum? Jangan-jangan ya seperti tadi ditanya tepung jawabannya ular. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dia harus jadi komandan itu ya harus ada keteladanan, Betul. ada leadership, Betul. ada kelebihan daripada orang yang dinilai. Kalau enggak repot kan? Betul. Karena sebagai juri internal itu sendiri ya. Ya. Betul. Dan sekaligus juga Inspektur Jenderal itu adalah dia berperan secara melekat sebagai lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan, betul. Nah, lembaga pengawasannya dia tuh apa? Itu nanti bicara di soal akuntabilitas kinerja itu ya. Oke. Instansi ini layak ini. Tapi kemarin ada yang OTT maunya gitu ya. Betul. Atau ini ada korupsi di sini. Wah, Betul. mereka lah yang nanti membuat penilaian awal gitu. Oke. Kalau di kementerian sendiri kan sebetulnya banyak banget satker yang sebetulnya kalau bicara layak banyak nggak sih, Bah? Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lah. Saya satker-satkernya. berpikir lebih terbuka lah. Mestinya seluruh satker itu layak jadi WBK WWM. Mestinya Sudah layak. iya, Seharusnya. build up kan mestinya nih, build up nih. Oke. Ibarat taruh satkar A Ah. kayak mobil lah, di situ kan udah lengkap tuh. Oke. Ada lampu, ada stereo, ada ban, ada dan seterusnya. Sudah build up, mestinya sudah build up nih. Soal zona integritas, soal wilayah Betul. bebas korupsi, wilayah bersih, birokrasi bersih. Karena aturan mainnya sudah ada. Betul. Dan mereka dibayar untuk itu, Betul. untuk itu. Nah, pertanyaan klasik adalah kok kenapa? Hanya beberapa aja. Iya, ini pertanyaannya. Nah, itulah cermin dari dunia birokrasi kita. Tapi saya yakin instansi atau satker kita itu yang jauh lebih baik itu sudah ada, cuma belum ada terperangkap oleh tim penilai internal ini. Kira-kira seperti itu. Berarti buat satker di di Kementerian Pendidikan nggak perlu takut atau nggak perlu ragu Iya. untuk kalau misal memang mampu ya kenapa enggak gitu ya, Pak? Iya. Saya secara personal merekomendasikan jangan dihalangin mereka yang ingin bertanding. Betul. Kalau memang mereka, dia kan ukur baju di badan mereka. Betul. Kalau ikut kelas ini
gue udah cukup nih, udah bisa nih. Betul, betul, betul. Jadi tim penilai internal itu tidak memiliki kompetensi untuk menunda atau memotong dia atau tidak menyertakan mereka untuk bertanding. Betul, betul. Saya coba menganalogikan reformasi birokrasi ini kayak baju yang kita pakai. Kalau misalnya kotor ya dicuci, disetrika, gitu, pakai parfum biar wangi. Nah. Itu berarti akan menuju ke zona integritas. Betul. WBK, Artinya WBBM. apa? Itu kan sudah ada perubahan tuh. Betul. Yang tadinya kita ya begitu-begitu saja, Begitu saja, menjadinya, pakai baju yang kucel segala ternyata macam. berubah. Intinya sebenarnya gerakan ini adalah sebuah bentuk perubahan hijrah lah. Hijrah dari satu gerbang sini menuju ke gerbang yang lebih baik. Betul, betul. Memutus aturan yang sebetulnya yang rumit kemudian Ya. dibuat simpel, sederhana. Malah salah satu pengungkit adalah perbaikan SOP. Tidak hanya soal SOP-nya, tapi SOP yang berkualitas, SOP yang berkualitas, pendek, efektif, dan memberikan nilai manfaat kepada customernya. Kalau hanya dibuat SOP mati, tetap aja tidak ada perubahan. Pendek, berkualitas, bermanfaat. Ya. SOP jadi, yang menarik. Ya, kualitasnya kan dilihat dari situ. Betul. Pokoknya orang yang berurusan dengan sertifikasi guru, taruhlah kira-kira seperti itu. Oh, cukup dengan online pokoknya. Atau orang naik pangkat, masa naik pangkat sih datang dari ujung dunia itu ke Biro SDM harus mengurusi pangkat, kan nggak benar. Itu tugas mereka yang seharusnya si customer itu menikmatin hasilnya. Nggak perlu orang merengek-rengek minta naik pangkat. Kalau saatnya naik pangkat mereka dan clear secara otomatis mestinya nih dengan SOP itu mereka memperolehnya. Bah, secara garis besar kementerian kita, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah pantaskah mendapat predikat itu? Secara garis besar. Di permukaan ya. Di permukaan oke. Di permukaan ya. Karena prasyarat untuk mendapatkan itu syarat umum. Syarat umum. Kita harus WTP. Itu kita udah dapat. Sudah dapat. 3 tahun atau 4 tahun terakhir berturut-turut sudah dapat. Terus kita clear dalam hal laporan keuangan, akuntabilitas kinerja. Clear itu. Sudah clear. Tapi ini bungkus aja. Ini harus dikorek bener nih. Betul. WTP itu WTP beneran enggak? Tapi kalau WTP itu ternyata ada tercederai dengan adanya korupsi atau adanya OTT, kualitas si WTP ini kan dipertanyakan nih. Akan tergoncang, tergoyang. Gitu. Ada juga akuntabilitas. Ternyata kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah itu. Tapi secara umum nih prasyaratnya itu satu WTP, yang kedua lakip itu clear. Clear lah. Nah, membuktikan itu nanti ada turunannya. Ada turunannya lagi. Ya. Yang akan dibahas nantinya. Betul. Terus apalagi ya kalau misalnya kita bicara reformasi birokrasi, ZI, WBK, kemudian WBBM, itu predikat-predikat yang sebetulnya kalau bicara standar itu sudah harus menjadi standarisasi seharusnya. Bukan lagi bukan lagi dikejar-kejar untuk mendapatkannya sebetulnya sih, Bang. Saya pernah melakukan penelitian di Singapura dan di Malaysia. Kenapa kok mereka nggak ada WBK, WBM bicara soal itu? Mereka sudah selesai. Nggak ada lagi. Birokrasi itu memang seperti itu, melayani dengan berkualitas tinggi itu. Memang itulah birokrasi. Standarnya seperti itu. Sudah standar itu. Tapi kenapa kita masih kejar-kejar? Nah inilah makanya. Tapi kita juga harus bangga juga pernah kita tahun 50-an itu kita ngajarin Malaysia mau gitu. Birokrasi yang benar itu begini. Nah, kenapa terjadi fluktuasi turun dan naik? Ini kan soal orang nih. Jadi melentur orang itu agak sedikit pasang surutnya adalah. Ini kan mengubah sikap manusia. Dari yang dulu katanya pegawai negeri itu minta dilayani, dirubah dia yang melayani. Tapi kan seharusnya sudah modern, Mbak. Manusianya. Sudah build up. Iya. Sudah melekat di situ. Seharusnya seperti itu. Iya. Kita kalah dengan Vietnam. Vietnam itu sama Vietnam.
Vietnam itu di indeks korupsi mereka tuh jauh lebih bagus dari kita. Nah, nanti itu kelihatan tuh di dunia internasional di mana letak posisi kita dari dampak reformasi birokrasi ini. Oke. Dia akan berdampak kepada penurunan angka korupsi, penurunan hal-hal yang jelek itu akan terjadi dengan sendirinya. Oke, berarti Nah, sementara kurvanya iya. kesejahteraan, keadilan itu dia naik. Oke. Itu nanti akan terlihat dalam peta dunia internasionalnya. Berarti istilah ZIWBK dan WBBM berarti menentukan letak Indonesia itu sendiri Ya. di Di mana posisi birokrasi kita. betul. Dan ini akan berdampak atau mempengaruhi kepada lingkup kehidupan yang lain. Betul. Soalnya gini, bagaimana mungkin kita bisa membangun kesehatan anak yang baik kalau duitnya dikorupsi? Kan nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin Betul. kita. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita kalau sistem manajemen dan akuntabilitas itu terganggu? Nggak Betul. mungkin. Vietnam itu begini, dia tahun 75 perang Oke. berakhir. Iya. Jadi tahun 75 dia bisa melampaui Indonesia, dia bisa menelikung tuh. Karena apa? Karena birokrasi yang berkomitmen. Birokrasinya. Kami harus maju, Betul. kami harus begini, kami harus Betul. begini. Oke. Contohnya gini, dalam COVID kan di Vietnam tuh nggak ada yang meninggal. Oh iya. Tidak ada yang Betul. meninggal. Betul. Artinya apa? Ini Luar peran biasa. birokrasinya. Luar biasa. Artinya mesin birokrasi dia tuh Berjalan Jalan. luar biasa. jalan. Oke. Nah kalau ditanya bagaimana di Indonesia, itu dia. nilai nafsi lah. Karena ya aku ngelihat data gitu, Bah. Agak miris sih sebetulnya kena apa namanya yang melakukan korupsi misalnya gitu, orang-orang justru yang punya kredibilitas tinggi, akademisnya tinggi yang luar biasa, yang bikin saya miris. Dalam teori kriminologi bahwa usia tidak ada jaminan, Usia tidak dijamin. pangkat, kedudukan nggak ada jaminan. Teorinya sederhana. Apabila N plus K maka akan terjadi K. Jadi kalau pokoknya saya ini pejabat nih, Oke. saya niat mau korupsi nih, Hmm. niat sudah ada nih, Hmm. tapi nggak ada Sudah. kesempatan, Oke. nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga ada kesempatan nih mau korupsi, tapi saya nggak berniat deh korupsi, ya nggak bisa. Nah korupsi itu tuh, kalau ada perselingkuhan antara niat dan kesempatan, Betul. ya ada korupsi. Betul. Nah yang ini yang ingin dihapus dalam Betul. proses zona integritas ini. Oke. Ya. Karena memang kalau dilihat di berita-berita kan banyak sekali pejabat-pejabat yang luar biasa lah pokoknya, Iya. tapi ternyata ya itu melakukan praktik korupsi yang Betul. Makin Menyakitkan. tinggi, makin berpeluang besar, makin ya banyaklah tersandung soal itu. Nah, ini kan soal integritas, soal pribadi orang per orang. Yang kita lentur ini kan soal sikap manusianya. betul. Kapan kira-kira Indonesia bebas dari korupsi, Bah? Ada nggak sih targetnya atau Secara kuantitatif, angka-angka mungkin nanti tahun 2025 akan bisa dilihat. Tapi secara kualitatif itu selalu muncul pola dan modus baru. Oke. Mungkin itu yang menjadi aware kita semua. Oke, podcast Radio Agent itu dia bincang sore kita tentang RB, zona integritas dan WBBM. Next podcast kita akan ngebahas hal-hal yang lebih menarik lagi.